Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Musafir. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan, rahmat, berkah dan hidayah untuk kita semua. Allahumma amin. Awas bahaya lisan. Lisan merupakan bagian tubuh yang paling banyak digunakan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lisan kita. Apakah banyak kebaikannya dengan menyampaikan yang hak ataupun malah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat? Pada berbagai pertemuan, seringkali kita mendapati pembicaraan berupa gunjingan atau gibah, mengadu domba atau namimah, dan maksiat lainnya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Allah menggambarkan gibah dengan suatu yang amat kotor dan menjijikkan. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya. Al-Hujurat ayat 12. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan makna gibah atau menggunjing ini. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apakah gibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Engkau mengabarkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Lalu beliau ditanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya, melakukan gibah, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi, gibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, baik tentang agama, kekayaan, akhlak, atau bentuk lahiriahnya, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan, dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-ngolok. Banyak orang meremehkan masalah gibah, padahal dalam pandangan Allah ia adalah sesuatu yang keji dan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Riba itu ada 72 pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya sendiri, dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya." As-Silsilah As-Sahihah 1871. Wajib bagi orang yang hadir dalam majelis yang sedang menggunjing orang lain untuk mencegah kemunkaran dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan hal itu, sebagaimana dalam sabdanya, "Barang siapa membela gibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menghindarkan api neraka dari wajahnya." Hadis riwayat Ahmad. Demikian pula halnya dalam mengadu domba atau namimah. Mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan, serta menyulut api kebencian dan permusuhan antar manusia. Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah." Al-Qalam 10-11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga Al-Qattat, tukang adu domba." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Atsir menjelaskan, Al-Qattat adalah orang yang menguping, mencuri dengar pembicaraan tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. An-Nihaya 4-11. Oleh karena itu ada beberapa hal penting perlu kita perhatikan dalam menjaga lisan. Pertama, hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. An-Nisa 114. Kedua, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita maupun orang lain yang akan mendengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketiga, tidak membicarakan semua yang kita dengar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Keempat, menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kita berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian, perdebatan, sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Kelima, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita, sehingga diri kita senantiasa berada dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, jangan lupa berbagi informasi dengan membagikan video ini kepada sahabat Muslim lainnya. Karena setiap perbuatan baik yang engkau lakukan kepada orang kaya maupun orang miskin, itu adalah sedekah. Jangan lupa subscribe channel Musafir agar channel ini tetap dapat memberikan informasi dan syiar Islam untuk kita semua.